Pupus sudah harapan tim nasional Italia untuk dapat berlaga di Piala Dunia 2022. Juara Piala Eropa 2020 tersebut harus merelakan tiket lolos ke Qatar. Pada pertandingan play-off kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa pada Jumat dini hari, timnas Italia harus gigit jari setelah menelan kekalahan menyakitkan 0-1 dari Makedonia Utara. Duel yang berlangsung di Stadion Renzo Barbero Palermo itu sebenarnya menempatkan Italia sebagai unggulan. Tradisi, kualitas pemain, materi permainan, maupun tempat pertandingan sangat menguntungkan bagi Gli Azzurri. Namun drama benar-benar terjadi. Makedonia Utara membuat prediksi mayoritas penggemar akan big match final playoff zona Eropa antara Italia versus Portugal berantakan. Skenario perang antara dua tim besar yang mengharuskan ada yang lolos dan ada yang terdepak akhirnya tak terjadi. Makedonia Utara memulai pertandingan dengan tidak diunggulkan dan menghabiskan 90 menit mereka dengan bertahan saat Italia terus menekan mereka untuk mencari gol. Menguasai bola sebanyak 65% ketimbang Makedonia Utara yang hanya 35%, Italia justru dipecundangi Makedonia Utara. Bukan hanya unggul dalam penguasaan bola, Italia juga memiliki peluang yang lebih banyak yaitu 32 kali, ketimbang Makedonia Utara yang hanya 4 kali saja. Italia juga mendapatkan 16 kali sepak pojok yang semuanya gagal untuk dimanfaatkan guna mencetak gol. Namun sepak bola bukanlah matematika. Makedonia Utara mematahkan prediksi banyak pengamat dengan penampilannya yang mengejutkan. Melalui gol sematawayang Alexander Rajkovski pada menit ke-90+2, Italia harus tersingkir dari Piala Dunia untuk edisi kedua kali secara beruntun setelah 2018. Makedonia Utara itu membungkam para pendukung di rumah lamanya untuk membawa negaranya selangkah lagi menuju Piala Dunia pertama mereka. Rajkovski yang juga akrab dengan kandang Palermo di Sicily mencetak gol di detik-detik akhir untuk membuat Italia patah hati dan membawa Makedonia Utara menuju laga penentuan melawan Portugal. Pertanyaannya, siapakah Alexander Rajkovski? Striker kelahiran 5 September 1992 itu bukan nama populer di sepak bola Eropa, apalagi dunia. Rajkovski memang belum pernah bermain di La Liga dan Serie A. Dia juga sempat menjalani uji coba di Liga Primer. Tapi saat dirinya tercatat sebagai pemain klub Saudi Arabia Al-Feiha, di sana Rajkovski bahkan menjadi pemain cadangan dan belum mencetak gol. Sebelum ke Timur Tengah, Rajkovski sempat bermain di Palermo pada musim 2015 hingga 2019. Dia berhasil mencetak 20 gol dalam 113 kali penampilannya bersama dengan Palermo. Dia juga pernah memperkuat Real Mallorca, tapi hanya mencetak 1 gol dalam 2 musim. Pada usia 29 tahun, Rajkovski adalah salah satu bintang besar di Makedonia dengan 20 gol dalam 75 penampilan internasional. Dia menempati urutan kedua di belakang sang legenda Goran van Dep dalam urusan mencetak gol. Bahkan 4 gol Rajkovski diantaranya datang saat kampanye kualifikasi Piala Dunia Qatar. Itu membuat Makedonia meraih tempat kedua di grup C di belakang Jerman dan maju ke playoff untuk pertama kalinya. Untuk menjadi bintang di negaranya, Rajkovski harus melalui jalan berliku. Saat remaja, dia menjalani trial Chelsea. Saat itu membuat tim junior The Blues memenangi turnamen uji coba bertajuk Copa Amsterdam pada 2010. Rajkovski kemudian dicoret dari Chelsea. Selanjutnya menghabiskan waktu di Kroasia dan Belgia sebelum menjadi pemain favorit para pendukung Palermo. Penyelang tersebut menghabiskan total 4 musim di Pulau Sicily sebelum pergi pada musim 2019 usai. Dia meninggalkan Palermo bukan karena keinginannya. Rajkovski dan Palermo harus berpisah karena masalah finansial. Palermo bangkrut dan harus dikeluarkan dari Lega Calcio. Jadi sangat masuk akal ketika Rajkovski kembali ke Palermo bersama Makedonia Utara dengan semangat membara. Dia masih hafal karakter rumput stadion, sehingga dengan jeli menempatkan bola dari luar kotak penalti ke pojok bawah kanan kiper Italia, Donnarumma. Pada akhirnya ini menjadi kegagalan kedua beruntun Gli Azzurri setelah sebelumnya absen di Piala Dunia 2018 lalu. Hal ini tentu begitu menyesakan, karena tim asuhan Roberto Mancini belum genap setahun silam berjaya di Wembley sebagai juara Euro 2020 berkat penampilan perkasa sejak babak kualifikasi sampai dengan putaran final. Hari ini hingga 4 tahun ke depan akan menjadi hari berkabung sepak bola Italia. Bagi negara dengan tradisi sepak bola yang kuat, absen dari Piala Dunia adalah sebuah pukulan besar. Pemilik 4 bintang Piala Dunia ini harus absen mengikuti ajang sepak bola terakbar di muka bumi. Roberto Mancini lebih putus asa lagi. Rasa kecewanya begitu menjadi-jadi. Saya lebih dari kecewa. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan.
Mancini sadar dalam situasi berkabung ini tak ada gunanya mencari alasan. Hasil akhir sudah digariskan, hanya perlu menghibur diri dengan kata maaf. Untuk sekedar mengangkat kepala seperti kata Jorginho pun terasa sulit. Di sisi berlawanan, Makedonia Utara sedang berpesta. Walau masih ada satu tahap lagi, kemenangan atas Italia itu tetap pantas dirayakan. Makedonia Utara tentu semakin termotivasi. Mereka kian bersemangat untuk kembali membuat kejutan dan mengukir sejarah lolos ke putaran final Piala Dunia dalam beberapa bulan ke depan. Setelah membuat hari patah hati sebagian fans sepak bola lebih awal, apakah Makedonia Utara akan menggelar pesta lebih meriah di atas penderitaan lebih banyak penggemar? Atau sebaliknya, Makedonia Utara sudah puas dengan hasil tersebut, sehingga melapangkan jalan bagi Portugal ke Qatar. Mari kita saksikan bersama final playoff kualifikasi Piala Dunia antara Makedonia Utara dan Portugal. Akankah Makedonia Utara kembali membuat kejutan? Atau justru Portugal yang akan mengamankan posisinya? Dan itu dia pembahasan mengenai profil pencetak gol Makedonia Utara, Alexander Rajkowski, si mimpi buruk Italia. Sampai jumpa di informasi-informasi unik dan menarik lainnya seputar dunia sepak bola, dan salam olahraga.